dari keterangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini dengan tegas dinyatakan negara kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada paham komunis, ateis, leninisme dan paham-paham anti agama. Tak boleh hidup di negeri ini, terutama partai komunis. Komunis sudah 2 kali mengkhianati negeri ini. Sekali tahun 1948, Musso pimpinannya namanya, membunuh para santri dan ulama-ulama se-Jawa Timur di Madiun. Akhirnya dibasmi oleh Bung Karno dengan mengerahkan TNI. Bersih, tidak ada yang hidup mati semua. Kemudian Bung Karno mengeluarkan surat PKI adalah partai terlarang di Indonesia. Tahun 48, 49, 50, 51, 52, 5 tahun PKI menjadi partai terlarang zaman Bung Karno, Orde Lama. Dengar baik-baik. Tiba-tiba tahun 1952 pimpinan Partai Komunis DN Aidit dan 2 orang temannya datang jumpa Bung Karno di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Sekarang namanya Jalan Proklamasi. Rumah itu hadiah dari seorang saudagar Arab yang kaya, namanya Faroj Martak. Diberikan kepada Bung Karno karena Bung Karno jadi presiden miskin, nggak punya rumah. Selama hidupnya beliau tuh dibuang sama Belanda, ke Digul, ke Bengkulu, dibuang ke Ende, sehingga beliau nggak punya rumah. Jadi presiden tapi nggak punya rumah. Diberi hadiah sebuah rumah, beliau tinggal di situ. Datang malam-malam ini DN Aidit pimpinan PKI ngobrol-ngobrol sama Bung Karno. Beberapa hari kemudian Bung Karno mengeluarkan surat mencabut larangan Partai Komunis Indonesia, sehingga tahun 1952 Partai Komunis tidak lagi menjadi partai terlarang. 3 tahun kemudian, tahun 1955, 52, 53, 54, 55, 3 tahun kemudian diadakanlah pemilihan umum pertama kali di Republik Indonesia. Setelah 10 tahun Indonesia merdeka tahun 1955, apa yang terjadi? PKI menduduki pemenang keempat pemilu pertama itu. Pemilu pertama Partai Nasional Indonesia PNI pimpinan Bung Karno mendapatkan 58 kursi konstituante. Masyumi, Majelis Syuro Indonesia, Partai Islam yang didirikan oleh Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta 3 minggu setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 7 sampai 9 September 1945, Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU, berhasil membentuk dan mendirikan Partai Majelis Syuro Indonesia yang disebut Partai Masyumi, dan diikrarkan pada Kongres Umat Islam pertama tidak boleh ada partai Islam lain selain Masyumi di Indonesia. Sayang, pemilu baru digelar 10 tahun kemudian, tahun 1955, karena Republik Indonesia tidak ada uang, negara kita miskin, baru merdeka, banyak pengkhianat pula. Tahun 48 PKI sudah mengkhianat, baru 3 tahun merdeka. Maka Masyumi mendapatkan 58 kursi, sama dengan PNI pada pemilu pertama 1955. Pemenang ketiga adalah Partai NU. Meskipun Yai Hashim Asy'ari sudah mengikrarkan dengan ulama-ulama pada Kongres Umat Islam pertama pada 7 dan 9 September 1945, tidak boleh ada partai Islam yang lain selain Masyumi.
Tetapi pada tahun 1954-55 menjelang pemilu, Bung Karno naik haji. Pimpinan-pimpinan PKI, Subandrio segala macam naik haji. Pimpinan-pimpinan NU juga naik haji. Entah apalah lobby Bung Karno di perjalanan haji itu, di Mekah Madinah sana, di Arafah. Pulang dari haji, NU keluar dari Masyumi, dan NU membuat partai sendiri, Partai NU. Dapat 30 kursi, pemenang ketiga. Pemenang keempat adalah PKI yang sudah memberontak tahun 1948, dibasmi bersih sampai akar-akarnya mati semua. 5 tahun menjadi partai terlarang, dicabut oleh Bung Karno pada tahun 1952. 3 tahun kemudian pemilu pertama digelar, PKI berhasil merebut 28 kursi, pemenang keempat 2 kursi saja berbeda dengan Partai NU. Ini supaya anak-anakku tahu, ini bulan September, ini peringatan PKI sebentar lagi, ini 30 September. Yang sudah tidak diperingati lagi di negara ini, sudah mulai sejak tahun lalu. Negara tidak lagi memperingati pengkhianatan PKI. Pemilu daerah pertama kali baru digelar tahun 1957. Pemilu nasional 1955, PKI nomor 4, beda 2 kursi dengan NU. Begitu selesai digelar 55, anak-anak PKI, orang-orang PKI menyerbu Jakarta. Mereka buat rumah dari plastik, dari kardus. Kalau siang digulung, dipikul di belakangnya, sehingga disebut rumah keong. Kalau malam digelar jadi rumah, kalau siang digulung, dibawa di punggungnya, bulat macam keong. PKI memenuhi Jakarta dengan rumah keong. 1957 diadakan pemilu daerah pertama. PKI berhasil merebut kedudukan nomor 2 di seluruh provinsi DKI Jaya, Jakarta. Jangan main-main dengan PKI. Konstituante, sekarang namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak berhasil membuat undang-undang dasar. Sebab undang-undang dasar 1945 itu awalnya dibuat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 9 orang. Di situ ada Bung Karno, di situ ada Bung Hatta, di situ ada Wahid Hasyim Asy'ari, bapaknya Gus Dur. Di situ ada Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Di situ ada pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro, mewakili aliran kepercayaan. Di situ ada Dr. Maramis, mewakili Kristen dari Indonesia Timur. Mereka membuat Undang-Undang Dasar 1945 yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Tapi Undang-Undang Dasar 45 ini dianggap sementara saja sampai diadakan pemilu pemilu pertama. Nanti konstituante MPR akan membuat Undang-Undang Dasar baru. Ternyata tidak berhasil karena selalu diveto. Masyumi membuat Undang-Undang Dasar Negara Islam Indonesia, diveto sama PKI, nggak cukup korum. Ketika PNI membuat, diveto oleh NU, diveto oleh Masyumi, nggak jadi. PNI dengan Masyumi berkoalisi bikin Undang-Undang Dasar, diveto oleh NU dan PKI, nggak jadi. Akhirnya 4 tahun konstituante bersidang, tidak berhasil membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk negara Indonesia. Tetapi pada tahun 1959 sudah disepakati bahwa bulan Maret tahun 1960 batas akhir daripada MPR atau konstituante itu sudah disepakati 11 poin yang akan bersidang nanti pada Maret 1960. Namun Bung Karno tidak sabar. Bung Karno merasa sudah membiayai konstituante 4 tahun, Undang-Undang Dasar nggak jadi juga. Maka Bung Karno mengeluarkan dekret presiden. Pada tanggal 5 Juli 1959, Bung Karno membubarkan konstituante.
sehingga MPR bubar, nggak ada lagi. Jadilah Bung Karno presiden sendirian, presiden tanpa wakil karena Muhammad Hatta mengundurkan diri, presiden tanpa MPR karena MPR dibubarkan oleh Bung Karno. Pada tahun 1960 Bung Karno membuat kebijaksanaan nasionalis, agama, dan komunis. Ulangi semua biar jangan lupa, nasionalis semua, agama dan komunis, disingkat Nasakom. Dari nasionalis diwakili oleh Partai PNI, pimpinan Bung Karno. Dari agama diwakili oleh Partai NU, karena Masyumi tidak mau, menolak Masyumi, tidak mau bergabung dengan PKI. Dari komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia, jadilah Nasakom. Dan Bung Karno pidato di PBB, nasionalis dengan komunis di mana-mana di seluruh dunia berperang, tapi di meja makan Bung Karno, nasionalis, agama, dan komunis bersatu padu. Ini kebanggaan Bung Karno tahun 1960. Masyumi keluar, tidak mau ikut dengan komunis. Tahun 1960 Bung Karno membubarkan Masyumi. Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno. Dan ulama-ulama yang ada di Masyumi dipenjara. Buya Hamka dipenjara, ketuanya Muhammad Nasir dipenjara, Sultan Syahrir dipenjara, Kiai Haji Isa Ansyari dipenjara, Ghazali Hasan dipenjara semua. Tahun 1960 pendiri PKI salah satunya namanya Tan Malaka, orang Awak Ciko Payakumbuh, keluar dari PKI karena nggak cocok dengan PKI, padahal beliau pendiri PKI. Tan Malaka keluar dan membuat partai baru namanya Partai Musyawarah Rakyat Banyak, disingkat Partai Murba. Tan Malaka mendirikan Partai Murba dengan Adam Malik yang belakangan nanti jadi wakil presiden Republik Indonesia, dengan Khairus Saleh. Bertiga ini, Tan Malaka, Adam Malik, Khairus Saleh. Khairus Saleh ini yang menculik Bung Karno pada tanggal 14 Agustus 1945, membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok dan memaksa Bung Karno membuat teks proklamasi dan memerdekakan Indonesia. Itu Khairus Saleh, seorang pemuda dengan kawan-kawannya. Beliau ini mendirikan Partai Murba. Partai Murba dibekukan oleh Bung Karno tahun 1960 karena menolak Nasakom. Tahun 1964 Bung Karno membubarkan Partai Murba. Tahun 1965 PKI memberontak yang kedua kali. Pada tanggal 30 September PKI membunuh 7 jenderal kita, membunuh dan mencincang-cincang tubuh Gubernur Jawa Timur Suryo, mengampak kepala Letda Suyono di Bandar Betsi, Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, dan banyak lagi. Sebelum itu mereka mengumpulkan pemuda-pemuda rakyat dan gerwani serta PKI di Halim Perdana Kusuma latihan perang. Mereka mendesak kepada Bung Karno membuat angkatan bersenjata yang kelima. Waktu itu angkatan bersenjata 4, TNI AD, TNI AL, TNI AU, polisi, Polri. Didesak Bung Karno bikin lagi angkatan kelima yang terdiri dari petani-petani, sehingga di Jakarta ada patung Tugu, petani tapi bukan memikul cangkol, pacul, tapi memikul senapang panjang. Mereka memberontak, jenderal-jenderal kita dibunuh, disiksa, dimasukkan ke lubang buaya di Kalibata. Markas TNI AU Halim Perdana Kusuma. Kemudian Pak Harto mengerahkan pasukan Arpekat, sekarang namanya Kopassus, di bawah pimpinan Kolonel Sarwedi, untuk mematahkan pemberontakan PKI yang ada di Halim Perdana Kusuma.
karena satu-satunya jenderal yang hidup waktu itu Pak Harto, yang lain mati semua. Jenderal Nasution selamat, tapi anaknya adik Irma Suryani Nasution kena tembak mati. Nasution kena tembak, pahanya loncat pagar belakang rumah, melarikan diri, selamat dari pembunuhan PKI. Belakangan Jenderal Nasution jadi ketua MPRS tahun 1966. Nah, tinggal Pak Harto sendiri. Waktu itu beliau Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis, tidak punya pasukan apa-apa, cuman punya 2 ajudan, 1 supir, 1 tukang ketik. Jabatan buangan waktu itu tidak ada apa-apanya Kostrat waktu itu. Sehingga Pak Harto minta bantuan kepada Sarwoedi. Beliau punya 3 kompi pasukan RPK yang sekarang namanya Kopassus. Beliaulah yang membersihkan PKI di Halim Perdana Kusuma. Kemudian pembersihan PKI seluruh Indonesia, Pak Harto mendapat bantuan dari HR Darsono, Mayor Jenderal HR Darsono, yang merupakan Panglima Siliwangi Jawa Barat waktu itu. Bung Karno menolak membubarkan PKI. Saya tanya Pak Harto bilang bukan karena Bung Karno PKI, tidak. Bung Karno nasionalis tulen. Beliau orang yang soleh, sholat, menjaga puasa, menjaga sholat. Tapi beliau malu mencabut membubarkan PKI itu, malu karena sempat dipidatokan di PBB bahwa nasionalis, komunis dan agama bersatu di meja makan Bung Karno. Akhirnya pada tahun 1966 bulan Oktober diadakanlah sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara di bawah pimpinan Jenderal Nasution. Diputuskanlah dari situ ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 bahwa Partai PKI, Partai Komunis Indonesia, komunisme, leninisme dan ateisme dilarang di Republik Indonesia. Sampai sekarang belum dicabut, bahkan dikuatkan oleh MPR kita. Pada tahun 2007 PKI, ateisme, leninisme, komunisme dilarang di Republik Indonesia. Meskipun ada beberapa anggota PDI yang minta dicabut ini TAP MPRS tentang pelarangan PKI, tapi MPR kita sampai sekarang belum mencabutnya, bahkan memperkuat larangan PKI, komunisme, ateisme dan leninisme itu. Alhamdulillah. Pada tahun 1966 pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak, judulnya Nawaksara, ditolak oleh MPRS. Maka diperbaiki lagi beberapa minggu, seminggu kalau nggak salah diperbaiki, kemudian dibacakan lagi pertanggungjawabannya Nawaksara 2, ditolak oleh seluruh anggota MPRS secara bulat. Maka secara hukum Bung Karno harus berhenti jadi presiden. Sama dengan Pak Habibie. Pak Habibie itu pidato pertanggungjawaban kenegaraan yang dibacakan Pak Habibie tahun 1999 itu ditolak oleh MPR. Golkar menerima dengan catatan, berarti menolak juga. Padahal Habibie waktu itu adalah ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Akhirnya Habibie harus berhenti jadi presiden dan tidak boleh dipilih kembali. Itu undang-undang negara kita. Maka tahun 1966 karena Bung Karno presiden seumur hidup, ditolak pertanggungjawabannya, maka beliau berhenti jadi presiden. MPRS mengangkat Pak Harto jadi presiden. Jadi Pak Harto itu jadi presiden bukan karena kudeta. Bohong yang bilang kudeta itu. Diangkat oleh MPRS, tapi Pak Harto tidak bersedia. Kata Pak Harto, saya Letnan Jenderal Soeharto tidak pernah bersedia jadi presiden dan tidak pernah mempersiapkan diri jadi presiden Republik Indonesia. Maka MPRS membuat surat mandat PLT presiden. Jadi Pak Harto itu pelaksana tugas presiden sampai pemilu digelar. Saya masih ingat ini semua. Di rumah saya ada foto Pak Harto tuh, PLT presiden, Letnan Jenderal Soeharto. Bukan presiden beliau.
bisa digelar tahun 1971. Duit nggak ada, negara kita bangkrut. Rakyat waktu itu makan bulgur. Bulgur itu makanan kuda, diambil dari Amerika untuk dimakan rakyat Indonesia. Nggak ada beras. Tahun 1971 digelarlah pemilu pertama zaman Orde Baru, yang merupakan pemilu kedua setelah tahun 55. 10 partai. Ada partai Kristen, ada partai Katolik, nomor 3 partai NU, nomor 5 Sekber Golkar, sekretaris bersama Golkar, ada PNI, ada Marhainis, ada Bulan Bintang. Nah, pokoknya 10 partai. Ada Perti, ya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, mereka juga bikin partai. Dari 10 partai itu pemenangnya Golkar, Sekber Golkar. Maka pemilu 1971 DPR MPR bersidang, diangkatlah Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi resminya Pak Harto jadi presiden itu tahun 1971, diangkat oleh DPR MPR hasil pemilihan umum 1971. Tahun 1973 Pak Harto mensederhanakan partai PNI, Partai Marhaen, Partai Kristen, Partai Katolik, Partai Murba, ini disatukan menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Jadi nggak heran di PNI itu banyak Kristen, karena Partai Kristen dan Partai Katolik digabungkan ke PNI. Sedangkan Partai NU, Partai Parmusi, Partai Perti, partai-partai yang bau-bau Islam, ini disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan P3. Dan di tengah-tengah Sekber Golkar. Sehingga tahun 77 pemilu kedua, partai tinggal 3. PNI yang berubah nama menjadi PDI, kemudian P3 nomor 1, PDI nomor 3, nomor 2 adalah Partai Golkar. Sampai terjadinya reformasi. Kenapa saya ceritakan ini? Sebab ini bulan September saya minta kepada Pak Kiai Muhib putar film PKI di pesantren ini. Siap, suruh ini anak-anak santri ini menonton film PKI ini. Siap, biar kalian lihat bagaimana kekejaman PKI. Ketika Panglima TNI-nya masih Jenderal Gatot Nurmantio, beliau masih mewajibkan diputarnya film-film PKI ini. Kalau pemerintah tidak mau, pesantren seluruh Indonesia mesti tetap memutar film ini. Siap? Tidak boleh PKI hidup di negeri ini. Sekarang sudah ada gerakan mengatakan PKI itu korban fitnah, korban pembunuhan. PKI korban. PKI itu baik, cuman dipitnah dan korban saja, enak aja. Saya ini udah keliling dunia, saya 35 negara sudah saya jalani.